kepada peserta. Terus doa deklarasi. Saudaraku, saya semakin yakin saudaraku bahwa kerajaan surga, manifestasi kerajaan surga itu akan semakin kuat terjadi di bumi. Ya, invasi, saudaraku, apa sih Mbak invasi? Invasi itu kalau ada satu negara ingin menduduki negara lain, betul nggak saudara? Itu namanya invasi, saudaraku ya. Saya percaya invasi kerajaan surga akan semakin kuat menduduki bumi ini, saudara. Amin. Dan dia akan bangkitkan bala tentara pasukan saudara dan saya. Amin. Amin, saudara. Saya yakin ada kerinduan, kehausan, kelaparan akan Tuhan yang luar biasa. Ya, kita dengar di PKBM. Dan saudara akan sering mendengar hal seperti itu. Ada banyak orang yang lapar, banyak orang yang haus akan Tuhan. Percayalah saudara. Maka itu saudaraku, saudara jangan fokus kepada kegelapan yang ada saat ini. Amin. Jangan fokus kepada perkara-perkara kehidupanmu saat ini. Jangan fokus kepada dunia ini saudaraku. Karena percayalah Tuhanmu di surga, Bapamu yang baik sangat berdaulat atas hidupmu. Kau nggak akan pernah kekurangan. Kau nggak akan dibiarkan sendiri, amin. Saya rindu sekali saudara fokus bahwa inilah waktu-waktu Tuhan untuk menginvasi bumi ini. Amin. Dengan manifestasi kerajaan surga yang semakin kuat. Saya percaya saudaraku nanti akan tiba waktunya tetangga-tetanggamu mulai tertarik dengan kehidupanmu. Kok nggak nyangka itu? Saudara tahu bahwa frekuensi surga itu semakin kuat di bumi. Ini akhir zaman. Semakin gelap dunia ini, semakin terang. Amin. Maka itu saudaraku tidak ada yang lain kecuali kita ikut kegerakan itu. Amin. Amin, saudara. Ya, tidak ada lain, saudaraku, saudara tidak boleh fokus dengan apa yang saudara alami saat ini. Ya, fokuskan saudara dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Amin. Tuhan sedang genapi. Percayalah itu semua diurus oleh Tuhan. Dia sudah selesai di kayu salib, saudaraku. Kau pusing juga engkau tidak pernah memberikan jalan keluar, betul nggak? Lempar saja kekhawatiranmu, ketakutanmu kepada Tuhan. Dia akan selesaikan, amin. Ya. Saudara mungkin bilang, aduh saya nggak mau ikut, aku masih sibuk, aku masih pusing. Saudara-saudara nggak mau ikut juga nggak masalah. Ya, saudara tahu bahwa sistem dunia, sistem Babel yang semakin gelap di bumi ini pasti akan dihancurkan oleh Tuhan. Pasti itu. Saudara lihat, kalau saudara baca kitab Kejadian, saudaraku sampai Wahyu, bagaimana siapa? Fir'aun. Betul nggak? Sistem Babel itu kan Fir'aun ya, sistem dunia yang bagaimana menahan kerajaan surga, betul nggak? Menahan umat-umat pilihan Tuhan. Tuhan sanggup hancurkan. Apalagi saudaraku menara Babel, betul nggak? Yang sedemikian tinggi, ya Nimrod, ya orang kuat di bumi yang berkata, mari kita dirikan menara supaya kita jadi sama dengan Tuhan. Saudaraku, sepertinya sistem dunia begitu gelap menguasai saudara. Ya. Sepertinya tidak bisa dihancurkan. Saudara. Tapi apa yang terjadi? Dikacaukan oleh Tuhan, betul? Jadi saudaraku, percayalah bahwa kegelapan apapun yang kita alami saat ini, sistem dunia walaupun memerintah, ada varian MU, ada varian apa, pedulilah, percayalah kerajaan surga lebih kuat. Amin. Itu pasti dihancurkan. Amin. Ya. Semakin kuat sistem dunia dibangun, semakin kuat frekuensi kerajaan surga termanifestasi. Amin. Lewat siapa, saudaraku? Tuhan akan bangkitkan bala tentara. Tuhan akan bangkitkan pasukannya. Amin. Yang bagaimana? Siapa pasukan saudara dan saya? Amin. Amin, saudara. Kau nggak usah pusing siapa engkau, apapun engkau. Selama engkau mengerti jalan pikiranmu sama seperti Tuhan.
Percaya kau akan jadi orang-orang hebat. Kau akan menjadi orang yang berpengaruh di bumi ini. Karena Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk menghancurkan sistem dunia ini. Karena Tuhan mau pakai saudara saya untuk menghancurkan sistem Babel. Saudaraku, hari ini kita akan belajar tentang orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Ya, judulnya khotbahnya adalah menjadi orang yang dipercayai Tuhan. Saudara dan saya setuju dengan saya bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Betul? Semua sudah percaya, saya yakin saudara. Ya, kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Tanpa dia, saya tidak akan pernah sampai ke rumah Bapa. Saya yakin kalau saya tanya satu persatu, saudara berkata, saya percaya. Betul nggak? Dengan keyakinan 100%. Mau disogok oleh apapun, saudara, ataupun pisau ada di leher, kita katakan, aku percaya, sampai mati pun aku percaya. Masalahnya, saudaraku, bukan saja kita percaya kepada Tuhan, sudah cukup, tetapi apakah saudara dan saya adalah orang-orang yang dipercayai Tuhan? Itu masalahnya, betul? Betul nggak, saudara? Ya. Nah, hari ini kita akan belajar. Ya, jadi nggak cukup kita percaya kepada Tuhan. Amin. Tapi Tuhan ingin saudara dan saya menjadi orang-orang kepercayaannya. Menjadi orang-orang yang dipercayai. Amin. Apa sih kepercayaan itu? Saudara, saya percaya sama Pak Reno, tapi belum tentu saya mempercayai itu. Betul? Ya. Ya. Jadi kalau saya selalu rindu dengan pakai bahasa Indonesia yang sederhana. Supaya Bapak Ibu lebih mengerti dengan jelas, saudara. Ya, apa itu kepercayaan? Kepercayaan itu artinya mengakui. Apa, saudara? Mengakui akan kejujuran dan kemampuan, integritas kalau bahasa Inggrisnya ya. Kejujuran dan kemampuan seseorang benar-benar dapat memenuhi harapan. Contoh, saudara ya, kalau saya mempercayai Pak Reno, saya mengakui, saudaraku, bahwa Pak Reno memiliki kemampuan, bahkan kejujuran, integritas, tanggung jawab, kesetiaan terbukti, sehingga kalau saya percayakan sesuatu kepada dia, dia memenuhi harapan saya. Mengerti? Mengerti? Mengerti ya? Jadi saudaraku, bisa jadi saudaraku sama-sama pegawai negeri saya, belum tentu semua orang diberi kepercayaan, betul? Ketika pemimpin lihat, kepala kantor lihat ada seseorang yang memiliki integritas, memiliki kemampuan, bertanggung jawab, loyal, setia, dan pemimpin bilang, oh dia mampu memenuhi harapan saya. Harapan saya bagaimana caranya supaya kantor ini maju. Maka dia memberikan kepercayaan kepada dia. Betul? Kita lihat ya firman Tuhannya ya. 1 Korintus 4 ayat yang 1 dan 2. Kita lihat 1 Korintus 4 ayat yang 1 dan 2. Baik, kita akan baca sama-sama ya. Mohon maaf kalau di Zoom agak sulit melihat ayat ini ya, sekalipun sudah di Zoom speakernya, tapi nggak apa-apa lah. Buka masing-masing di HP-nya ya. 1 Korintus 4 ayat 1. Baik, 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat yang kedua.
1, 2, 3. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat, Paulus bicara sama jemaat Korintus, ya, bahwa hendaklah memandang bahwa pelayan-pelayan yang dipercayakan rahasia Allah ini betul-betul menjadi pelayan yang ternyata dapat dipercayai, yang akhirnya dituntut. Saudara, itu berarti bahwa Tuhan sangat rindu sekali kita menjadi orang-orang yang dipercayai, betul nggak? Ya, amin ya. Bukan hanya percaya, tapi dipercayai. Amin. Ya. Nah, ada satu cerita, saudara. Ini mungkin cerita yang seringkali Bapak Ibu dengar, tapi saya rindu bagiin, betul nggak? Karena memang harus pakai perumpamaan ini, saudara, kalau bicara tentang orang yang dipercaya. Ya, kita lihat ya, tentang Matius 25, ayat yang ke-19. Matius 25 ayat 19 sampai 26 agak panjang karena ini bicara tentang hal kerajaan surga. Kita baca dari ayat yang ke-14 supaya enak ya. Matius 25 ayat yang ke-14. Agak ada masalah. Tadi bisa keluar kejadian. Matius 25 ayat yang ke-14 ini perumpamaan tentang talenta, saudara ya. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal, tapi saya yakin mungkin ada beberapa yang latar belakang dari suku Kedar, lebih baik diulang saja ceritanya. Kalau yang biasa sekolah minggu pasti sudah tahu lah, bahkan anak-anak sekolah minggu yang beberapa hadir pasti sudah tahu. Ya. Matius 25 ayat yang ke-14. Perumpamaan tentang talenta ya. Oke. Saya akan baca cepat, saudara. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu katanya. Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Ayat 23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu.
24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah ini. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hei kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ini cerita tentang perihal hal kerajaan surga, perumpamaan. Jadi ini bukan sesuatu dongeng biasa, ini perumpamaan dan terjadi ya, pasti terjadi ya hal kerajaan surga. Jadi ada Tuhan yang memberikan 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta kepada hambanya, betul? Sebelum dia berangkat, Saudara, ya. Jadi 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Dan pada waktu tuannya pulang, majikannya pulang, saudaraku, yang 5 talenta, yang dipercayakan 5 talenta, dia mengembangkan talenta itu menjadi 10 talenta. Betul? Yang 2 talenta, dia mengembangkan menjadi 4 talenta. Dan yang 1, dia apa? Tanam. Ya. Nah, saudara, supaya bisa kebayang, saudara, saya mau sampaikan bahwa 1 talenta itu sama dengan 3.000 sikal. Ya, 1 talenta itu ada sama dengan 3.000 sikal ya. 1 sikal itu sama dengan hampir 11,4 gram. Ya, 1 sikal. Jadi kalau 3.000 sikal ini hitung-hitunganlah 34 kilo. Ya, hitung-hitungan kalau dirupiahkan 1 talenta itu sama dengan 600 juta. Sekali lagi, saudaraku, firman ini bukan bicara tentang uang. Ingat itu. Ada banyak hamba-hamba Tuhan membuat ini menjadi, mohon maaf ya, akhirnya digandakan jadi rentenir dan segala macam gitu ya. Sekali lagi ya, perumpamaan ini bukan bicara tentang uang. Betul ya? Walaupun perumpamaan ini ya bicara tentang talenta, tapi sesungguhnya kepercayaan itu bukan bicara tentang uang, tapi kepercayaan itu, pemberian itu, anugerah itu bicara tentang perkara-perkara ilahi. Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi jangan berpikir, oh kalau gitu bisa ya, saya menggandakan uang ya. Wajar dong saya jadi rentenir. Karena memang firman Tuhannya ada. Tidak sama sekali. Ini perumpamaannya memang tentang uang. Tapi hati sesungguhnya ini bukan bicara tentang uang. Betul? Ini bicara bagaimana Tuhan memberikan kepercayaan kepada hamba-hambanya 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta itu menurut kesanggupannya itu bicara tentang perkara-perkara ilahi. Amin, saudara. Ya, bicara tentang perkara-perkara ilahi. Jadi bukan menggambarkan kekayaan, tapi kekayaan kasih karunia yang diberikan. Ya. Nah, saudaraku lihat, dari ketiga orang ini, saudaraku, bagaimana justru orang yang memiliki talenta, saudaraku, itu betul-betul dia mengembangkan, betul nggak? Dia memelihara kasih karunia yang diberikan Tuhan kepadanya, itu dia kembangkan, dia pelihara, ada rasa tanggung jawab. Bicara dipercayai, bicara tanggung jawab. Betul? Ya. Kita diberikan kasih karunia, perkara-perkara ilahi. Begitu kita lahir baru, ada banyak perkara-perkara rohani, perkara ilahi diberikan kepada kita berdasarkan
orang yang lahir baru langsung dikasih karunia. Untuk apa? Untuk main musik, betul? Ya, ya, untuk menjadi orang-orang yang berdoa syafaat, memberitakan Injil. Ada banyak perkara-perkara ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi saudara, kita lihat bedanya. Saudara. Yang 5 orang ini, mohon maaf, yang dikasih 5 talenta ini betul-betul dia memiliki mental bahwa dia ingin menyenangkan hati majikannya, dia bertanggung jawab, dia tidak biarkan karunia uang talenta itu dibiarkan begitu saja, tapi dia kembangkan, dia pelihara, sehingga ketika majikannya datang, dia berkata, oh talenta yang kau berikan Tuhan sudah menjadi 10. Ya. Dan sama saudaraku, yang 2 talenta juga bilang begitu. Oh Tuhan, saya kembangkan kasih karunia yang ada padaku, yang kau berikan. Talenta yang kau berikan bagiku, itu aku kembangkan, aku tanggung jawab, aku pelihara. Aku ingin senangkan hatimu, dan aku dapat 4 talenta. Saudara, bicara dipercayai Tuhan, bukan hanya di mulut, betul nggak? Tapi bicara dipercayai Tuhan, bertanggung jawab atas semua yang diberikan Tuhan bagi kita. Kalau saat ini saudara masih diberikan Tuhan untuk mengelola uang yang hanya seberapa, betul ya? Kita bukan orang-orang kaya, amin. Tapi kalau engkau orang-orang yang dipercayai, kau akan mengelola itu, kau akan terus ya. Kemudian Tuhan katakan kau setia dalam perkara kecil, aku akan berikan perkara yang besar. Bukan banyaknya, ya ada yang 5, ada. Bukan masalah, tapi ada enggak sih tanggung jawab kita untuk mengembangkan, untuk memelihara. Ya. Ya. Saudara lihat, apa yang terjadi? Dia orang yang punya 1 talenta. Dia takut, dia apa saudaraku? Dia tanam. Dan apa yang terjadi ya? Kita lihat ya. Ya. Ayat yang ke-26. Maka jawab tuannya itu, hei kamu. Apa yang dikatakan? Hamba yang jahat dan malas. Ya. Hamba yang jahat dan malas. Ya. Saudara, sama seperti 5 gadis bodoh ini. Betul nggak? Ya, sama seperti 5 gadis bodoh. Jadi saudara lihat bagaimana ketika orang diberikan karunia, saudaraku, diberikan apapun rahasia Allah katanya ya, tadi ya di 1 Korintus 4, saudara. Saudara harus tahu bahwa saudara bertanggung jawab dan saudara tidak menjadi malas. Saudara terus mengembangkan itu di dalam Tuhan. Ada tanggung jawab, ada ketekunan, ada kesetiaan, ada kemampuan, saudaraku ya. Supaya kasih karunia itu bertambah-tambah. Saudara, kalau saudara baca di Alkitab The Message, saudara, itu orang yang memiliki talenta 5 talenta dan yang memiliki 2 talenta, Tuhan katakan, saya catat di sini, 2 hamba yang bertanggung jawab itu mereka dijadikan partner, ya, atau apa? Rekan sekerja. Inilah pasukan-pasukan yang dibangkitkan oleh Tuhan untuk menginvasi kerajaan bumi. Amin ya. Ya. Jadi dikatakan di Alkitab The Message, saudaraku, 2 orang ini yang 5 talenta menjadi 10 talenta, yang 2 talenta menjadi 4 talenta, saudaraku, itu dikatakan Tuhan membawa mereka, Tuhan menjadikan mereka menjadi partner, menjadi rekan sekerja, bukan saja hamba, tapi rekan sekerja, partner yang tadinya hamba, betul nggak? Dijadikan rekan sekerja, partnernya Tuhan. Yang sejalan dengan apa yang Yesus lakukan. Kenapa? Karena dia orang-orang yang dapat dipercayai. Sekarang PR-nya bukan saja saya percaya sama Tuhan. Tapi apakah saya orang yang dipercayai kepada Tuhan?
Tuhan. Kalau seorang bapak-bapak dipercayai sebuah keluarga, apakah saya bertanggung jawab? Betul nggak? Iya kan? Apakah betul saya didik, karena dia menjadi imam, betul? Didik istri dan anak-anak saya sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Karena kepercayaan itu harus memenuhi harapan yang percaya. Yaitu memenuhi harapan Tuhan. Saya percaya saudaraku, kalau engkau sebagai seorang imam, bapak-bapak di keluarga, dan kau ngerti Tuhan, aku bukan hanya percaya bahwa engkau pasti memenuhi kebutuhan saya, tapi aku menjadi orang yang dipercayaimu. Saya yakin saudaraku, saudara dengan giat, dengan melakukan, ayo kita mesbah, ayo kita ini, ayo kita puji sembah, siang dan malam, terus didik anak-anak sesuai dengan firman. Tidak perlu disuruh-suruh, betul? Betul nggak saudara? Amin. Ya. Saya percaya saudara, ketika engkau betul-betul dipercayai, kau akan menjadi rekan sekerja, kau akan menjadi partner Tuhan, keluargamu akan menginvasi tetangga-tetanggamu. Kerajaan surga akan dihadirkan. Sama seperti seorang ibu. Kalau keluarga-keluarga mengerti bahwa, oh saya ibu, peran saya, fungsi saya adalah menolong suami. Saya betul-betul akan bertanggung jawab untuk kepercayaan yang Tuhan. Saya akan menolong suami saya. Saya akan membawa suami saya semakin kenal Tuhan. Bagaimana saya akan berdoa. Saya akan didik anak-anak saya. Saudara, kalau saudara terus tidak malas. Betul nggak? Tidak talenta itu ditanam, saudara. Saudara akan menjadi berkembang. Ya. Dan saya percaya, kalau saudara akan menjadi teman sekerja Tuhan dan partnernya Tuhan. Untuk apa? Yang tadi saya bilang, untuk menginvasi bumi ini, untuk menghancurkan sistem Babel, sistem dunia yang ada di tempat di bumi ini. Tapi saudaraku, kalau saudara merasa, cueklah, saya percaya sih sama Tuhan, tapi udahlah, saya lakukan saja apa yang saya mau. Ya, sama seperti orang yang punya 1 talenta, saudaraku. Apa yang terjadi? Ini yang saya ayat 29 saya akan sampaikan sekali lagi. Ini hukum roh, saudaraku, ayat 29. Ya, kita baca sama-sama. Matius 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan dianehkan, saudaraku. Kalau hukum dunia, siapa yang nggak punya itu diberi. Tapi hukum roh apa katanya? Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, saudaraku. Ya, jadi kalau engkau betul-betul memiliki hadirat Tuhan, memiliki belas kasihan, memiliki hati yang berkobar-kobar, memiliki hati yang taat, engkau semakin diberi sama Tuhan. Iya kan? Beda dengan orang dunia ya. Kalau nggak punya baru diberi. Tapi hukum roh, kamu diberi kalau kamu punya. Saudara, ini yang itu artinya, saudaraku, hari demi hari, kalau kita mau dipercaya Tuhan, maka kita harus kobarkan itu karunia. Ya, hati belas kasih, makanya jangan heran. Waduh, dia itu kok diberkati terus ya, luar biasa, dipakai terus menjadi tanda ajaib, menjadi tanda alamat. Kok bukan itu, kok bukan ini bukan bicara Tuhan pilih kasih, tapi ini bicara engkau layak nggak dipercaya. Ngerti nggak? Ngerti ya? Ya. Karena Tuhan sudah berikan kasih karunia bagimu. Pemberian perkara kekal. Selama engkau menjadi orang yang bisa dipercayai, Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan tambahkan dalam seluruh aspek kehidupan. Amin. Misal, saudara. Waduh, saya punya anak satu nih, anak rohani. Cuman satu. Saudara tidak rawat, saudara nggak punya hati berkobar-kobar. Saudara tidak rawat dia, saudara tidak doakan dia, tidak ada gairah. Ya Tuhan akan ambil, betul nggak? Tetapi saudara punya anak 20 misalnya ya. Dan saudara betul-betul pelihara, kembangkan, tanggung jawab, setia. Ya, punya integritas saudara. Saudara semakin banyak anaknya. Karena ini hukum roh.
Ketika setiap orang mempunyai, kepadanya akan di. Tapi kalau engkau nggak punya apa-apa, ya, kau nggak punya sesuatu karena dipendem, saudara. Tuhan katakan, sehingga ia berkelimpahan. Amin. Ya. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, kebalikan, saudara. Apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini ngeri ya, saudara. Betul nggak? Ya. Tadi saudaraku, yang dipendem itu tadi, yang 1 talenta. Dia nggak mempunyai. Sudah nggak mempunyai, tapi diambil semua sama Tuhan. Ya. Apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Makanya saudaraku, kadang-kadang orang yang tidak bangun manusia rohnya, tidak pelihara ya, perkara-perkara rohani dalam banyak hal ya, aspek ya. Mungkin kau percayakan keluarga, kau dipercayakan pelayanan, kau dipercayakan keuangan, ini segala hal kan, aspek kan. Kalau engkau nggak terus kobarkan, terus semakin selaras dengan Tuhan, Tuhan akan tambahkan sampai engkau kelimpahan. Tapi yang satu sisi saudaraku, saudara makin terpuruk, betul nggak? Kenapa? Karena apapun juga yang ada padanya, bukan saja yang diberi. Yang diberi komo, Tuhan suruh kasih yang lain, betul nggak? Ini yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jangan heran sekalipun kau anak Tuhan, akan semakin terpuruk. Bahkan mengalami kekeringan. Kau tidak lagi haus lapar. Kenapa ya? Kenapa ya saya kok enggak haus lapar? Kering banget. Saudara, saya pernah jatuh dalam dosa. Saudara. Nggak perlu kasih tahu lah dosanya apa. Tapi saya merasakan orang yang kering. Betul nggak? Orang yang jauh daripada Tuhan. Orang yang tidak pernah bisa merasakan hadirat Tuhan. Saudara jangan dicontoh. Saudara. Tapi saya bisa simpulkan. Itu lebih tidak enak daripada kita nggak punya uang. Betul nggak? Betul nggak saudara? Maka itu Daud sampai bilang, jangan ambil rohmu dalamku. Betul nggak saudara? Selain kau tidak ada yang lain, Tuhan jangan ambil. Sekalipun aku berbuat dosa, jangan ambil. Saya ngerasakan saudara, bagaimana hidup di dalam kekeringan. Bukan saya nggak punya uang, bukan kurangnya uang atau tidak. Saudara. Tapi begitu kau kehilangan hadirat. Betul nggak? Kau kehilangan perkara-perkara ilahi. Kau kehilangan perkara-perkara rohani, saudara. Saudara sama seperti orang yang kering, yang tidak ngerti, tidak ada damai sejati, tidak ada sukacita. Oh, terpuruk sekali. Sehingga saudaraku, banyak orang berkata, aku punya segalanya, tapi aku nggak pernah bisa beli yang namanya damai sejahtera. Saudara, itu bicara tentang orang-orang yang dipercaya. Makanya kalau sekarang saudaraku dipercayakan banyak hal. Mungkin kau dipercayakan saat teduh, kau dipercayakan apa banyak ya. Kau dipercayakan suami istri, kau dipercayakan uang, kau dipercayakan komunitas, persekutuan, kau dipercayakan pembudidayaan saudaraku. Oh, terus seperti orang yang punya 5 talenta, amin. Semakin kau mempunyai, kau akan ditambahkan, amin. Semakin kau menyimpan dan kau menjadi malas, kau akan diambil semuanya. Karena ini hukum roh. Bukan orang yang gak punya diberi, tapi orang yang mempunyai ditambahkan. Amin. Maka jangan heran saudaraku, orang yang mempunyai dia akan kelimpahan. Tuhan katakan dia akan memberi sampai kelimpahan. Ya kan? Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Ukurannya apa saudaraku? Berkelimpahan. Makanya Daud dia bilang, aku tidak pernah mau jauh darimu. Betul enggak saudara? Ya, karena bagi dia Tuhan lebih berarti. Jangan sampai itu hilang dalam hidupnya. Nah saudara, saya yakin akhir zaman ini Tuhan sedang membangkitkan bala tentara dan pasukan
Yaitu orang-orang yang bisa dipercaya. Sehingga kasih karunia, semua perkara-perkara ilahi, rahasia Allah. Betul nggak? Itu melimpah atas hidupnya. Sehingga saudaraku dia sanggup menginvasi bumi ini. Menghancurkan sistem Babel. Menghancurkan sistem dunia. Amin. Sehingga frekuensi kerajaan surga nyata di bumi ini. Yes. Dia nggak butuh banyak orang beribadah, saudara. Megacet kayak apa. Tapi begitu ada 10 orang yang bisa dipercaya, dia lebih kuat daripada Goliat. Amin. Dia akan menjadi pasukan yang kuat. Saudara. Ya. Ya, yang gampang sekali saudaraku. Orang-orang yang tidak dipercaya kan begitu. Begitu ada masalah dan persoalan, gampang sekali mencuekkan Tuhan, gampang sekali kecewa dengan Tuhan, gampang sekali tersinggung, ya kan? Sulit untuk dipercaya. Tuhan nggak melihat bahwa orang itu memenuhi harapannya. Tuhan nggak melihat bahwa apa yang dipikirkan orang itu sama seperti pikirannya Tuhan. Makanya Tuhan berkata, yang 5 talenta ini, yang 2 talenta ini dia jadikan partner, kata di Message ya, Alkitab The Message. Jadikan rekan sekerja. Kenapa? Karena dia setujuan dengan Yesus, dengan Allah. Ini orang-orang yang dipercayai, saudara. Saya nggak mungkin seperti ini kalau tidak dimulai aspek yang kecil-kecil dalam kehidupan saya untuk menjadi orang kepercayaan Tuhan. Betul nggak, saudara? Ya, ya Tuhan akan bawa saudara semakin besar. Kalau saudara dilihat dalam hal-hal yang kecil dalam seluruh aspek hidupmu, engkau sanggup dipercayai. Kau bertanggung jawab, kau tidak menjadi orang yang malas. Engkau betul-betul berkobar-kobar. Engkau terus, saudara. Saudaraku, saya mau bagikan. Dulu waktu saya persekutuan di Sariwangi berapa tahun yang lalu biasanya. Ada hamba Tuhan dari Australia, hamba Tuhan Korea. Yang diutus ke Australia, saudaraku. Dan dia itu temannya Ibu Febe. Dia pengen ketemu dengan saya, saudara. Dia bilang, saya waktunya nggak panjang. Jadi nggak mungkin dia beribadah di sini. Akhirnya dia tahu saya persekutuan di Sariwangi, dia kejar saya ke Sariwangi. Dia suami, istri dengan anak, saudara. Anaknya kalau ditanya, kamu cita-citanya jadi apa? Jadi misionari. Oh, luar biasa orang-orang Korea, saudara. Menjadi misionari lebih terhormat daripada seorang dokter. Ya, itu anak-anak hamba Tuhan. Waktu saya tanya, dia hanya bilang, kami jauh-jauh dari Australia, kami hanya minta api dari ibu. Saudara bayangkan, saya merasa terhormat, saudara. Hah? Saya nggak kaget kan? Kenapa Pak? Saya tahu di dalam hidup ibu ada api yang luar biasa. Kami datang ke sini, kami mau menyulut api itu. Saudara, betapa keringnya kita tanpa dia, betul? Yes? Hanya berapa jam saudara ketemu saya? Saya sampai mikir, ya Tuhan betul tuh. Kenapa Daud sampai dia begitu? Jangan ambil roh. Saudara, saya rindu sekali engkau membayangkan. Supaya engkau menjadi hamba-hamba Tuhan yang bertanggung jawab. Amen. Ya, hamba-hamba Tuhan yang mempunyai, ya, mempunyai hati Allah, mempunyai firman Tuhan. Kan mempunyai banyak, saudara, ya, perkara-perkara ilahi, ya, mempunyai apa? Banyak yang Tuhan berikan. Dan kau terus memelihara, terus engkau mengembangkan, saudara. Ya, saya gak pernah kepikir, saudara. Itu yang membuat saya serius, saudara. Bahwa apa yang saya punyai dinanti-nantikan banyak orang. Betul nggak? Ya, itu dinanti-nantikan banyak orang. Amin, saudara. Ya, seberapapun saudara. Kalau sekarang mungkin saudara pikir, waduh saya melayani hanya 1 orang. Jauh sekali. Ya, kalau dipikir-pikir saudaraku, saya melayani ke Cibodas, sekarang nggak datang ya. Dulu ya, Sri ya, saya pulang kerja ya jam 6 baru ke sini. Jam berapa? Jam 7, jam 8 dulu sebelum ada Pak Agung. Saya naik mobil saya, saudara. Jam 8. Yang dilayani hanya 1 keluarga, 2 keluarga. Ya, Ai dan Oyong, dan ada Ibu Surya dan Rima dan Mas Yudi ya, ada 2 keluarga. Saudaraku, jam 9 kadang kita masih sama Pak Reno ya.
bia dan segala macam. Ya, kita masih kadang-kadang sharing-sharing. Aduh maaf ya Bu ya, ini sudah jam 9, saya harus balik lagi ke mana? Ke Bandung. Ya, jadi sampai di Bandung, saudaraku saya bisa sampai jam 11 malam. Kalau dipikir nggak ada kerjaan apa? Kalau dipikir saudara, tapi saya tahu Tuhan percayakan perkara-perkara itu. Betul nggak? Ya, sehingga apa saudara? Sehingga terasa capek semuanya. Jadi hilang saudara. Dan saya nggak pernah berpikir begitu intensnya kita. Seperti tidak terjadi apa-apa. Betul nggak? Tapi saya bagi berkat kemarin selama 7 tahun. Tuhan ubahkan ibunya, keluarganya Ai. Ngerti ya saudara? Sudah ngerti ya? Kadang-kadang kita dipercayakan. Dan itu kan di 1 Korintus 4 ditulis dan akhirnya, betul nggak? Dan akhirnya yang dituntut dari pelayan itu adalah ia dipercaya. Ada proses, betul nggak? Ngerti nggak, saudara ya? Ya, mungkin pada waktu kita sedang seperti 5 talenta, aduh sulit banget prosesnya, ini banget. Tapi 1 Korintus 4 kata, dan akhirnya yang dituntut dari pelayan-pelayan itu, ia dapat dipercaya. Nah, mungkin saudara-saudara juga begitu ya. Oni, Mbak Popi, Mbak Christine. Udah gak kenal lelah saudara. Saudara-saudara semua gak kenal lelah. Kenapa? Karena kita rindu perkara ilahi itu semakin besar dalam hidup kita. Amin. Amin saudara. Dan percaya kita akan menjadi rekan sekerja dan partner Tuhan. Amin. Menjadi pasukan yang dibangkitkan Tuhan. Saudara, Tuhan bisa saudaraku sendirian menginvasi bumi ini, saudara. Tapi Tuhan tahu, dia punya orang, betul nggak? Saudara dan saya. Ada rekan sekerja, ada partner di bumi ini. Adalah gereja, saudara dan saya. Saudara. Dan dia percaya sekali bahwa kalau kita betul-betul menjadi orang yang dipercayai, kita sanggup menghancurkan sistem Babel, sistem dunia. Dan kerajaan surga kembali memerintah di bumi ini. Amin. Maka itu saudaraku jangan dianggap enteng. Apapun yang Tuhan sudah berikan bagimu. Amin. Kalau kau dipercayakan keluarga, dipercayakan anak, dipercayakan komunitas, ya, dipercayakan anak rohani, dipercayakan pelayanan, dipercayakan persekutuan, dipercayakan memegang platform-platform, dipercayakan ini, dipercayakan. Jangan anggap enteng. Ini hal kerajaan surga bukan dongeng. Ini pasti terjadi. Betul? Kalau engkau biasa-biasa seperti 5 gadis bodoh, ya, kau malas, kau tidak seperti mengembangkan dan saya percaya Tuhan akan membuat engkau diambil. Bahkan apa yang dikatakan ya? Ayat 30. Kita sama-sama. Matius 25 ayat 30. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu. Saudaraku, ini bukan saya yang ngomong. Ini firman Tuhan katakan. Bagi hamba-hamba yang tidak bisa dipercayai, bagianmu adalah kegelapan. Ya, campakkanlah hamba itu yang tidak berguna. Karena bagi Tuhan itu hamba yang tidak berguna. Ya, tapi saya bersyukur bahwa jemaat Tuhan di tempat ini bukan menjadi hamba yang tidak berguna. Amin. Terus semangat saudara ya. Jadi Tuhan rindu kita menjadi orang-orang yang dipercaya. Ya, perkara-perkara ilahi itu semakin besar. Kerajaan surga, material kerajaan surga semakin banyak kita terima. Kenapa? Karena kita menjadi orang-orang yang dipercaya. 1 ayat lagi, 2 ayat ya, 2 Timotius 1 ayat yang ke-14. 2 Timotius 1 ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita
oleh Roh Kudus yang diam. Jadi saudara, kita harus pelihara. Ya, bagaimana cara memeliharanya? Enggak ada yang lain kecuali kita terkoneksi dan terhubung dengan Tuhan. Amin. Kecuali melekat kepada Dia. Hanya Dialah satu-satunya pertolongan. Amin. 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 Ya. Saudaraku, hidup ini penuh resiko. Betul? Itu kata orang dunia ya. Hidup ini resiko. Apalagi yang kayak gini resikonya tinggi. Mau ngambil ini ada resiko. Ngambil ini ada resiko. Bagaimana? Ada nggak hidup yang tanpa risiko? Ada. Hidup di secret place, tempat rahasianya Tuhan. Kau nggak punya risiko, betul nggak? Aman di on high, di tempat yang maha tinggi. Hadirat Tuhan, nggak ada risiko di situ. Kau aman 100%. Kalau engkau sering naik ke situ, saudaraku, kau menjadi orang yang tidak pernah punya risiko. Amin. Kalau saya begini, risikonya ini. Itu kan dunia, selalu seperti itu. Kalau saya begini, tadi baru ngobrol ya sama Pak Gultom sama Bu Gultom ya. Pak Gultom bilang, aduh Bu, kalau saya nggak punya kerjaan di Lembang ini, keluarga kami suruh saya ke Medan. Ya, tapi kalau saya ke Medan, saya nanti takut tidak bertumbuh. Ya kan selalu ada risiko, saudaraku, setiap pilihan. Saudara, amin. Ya selalu ada risiko. Tapi kalau di sini saya nggak ngerti masa depan saya kayak gimana. Saudara, daripada mikirin resiko, datang ke tempat di mana resiko tidak ada. Saudara. Apa itu? Hadirat. Tempat yang paling aman, secret place, tempat rahasia antara kita dan Tuhan. Dan kita nggak mau dengar suara yang lain, karena itu dipenuhi dengan peredam. Kita hanya dengar suara Tuhan, amin. Kau akan dibawa ke tempat yang maha tinggi, dan tidak ada satupun gonjang ganjing dunia ini yang bisa sentuh kau. Kau punya hidup tanpa risiko. Amin. Ya, inilah orang-orang yang dipercayai. Bagaimana caranya? Ya ke situ. Saudara. Ya. Maka itu kalau kau sekarang memiliki hati yang berkobar-kobar, api yang agresif, antusias, saudara pelihara itu. Amin. Kemarin saya beberapa minggu ini, saya tadinya nggak pernah pengen ya dimintain banyak orang, karena saya kalau nggak fokus percuma lah gitu. Kemarin saya harus bawa firman di Kementerian Pariwisata seluruh Indonesia pakai Zoom, saudara ya. Kemarin lagi saya diminta untuk memperlengkapi Bandung Timur ya, teman-teman di Bandung Timur, saudara. Mereka berkata, Ibu Mbak Yus, kalau saya dengar Mbak Yus ini, Mbak Firman katanya, saya merinding katanya. Bulu kuduk saya berdiri. Saya nggak pengen bulu kudukmu berdiri. Betul nggak saudara? Saya rindu roh yang berkobar-kobar saya miliki. Itu terimpartasi, betul nggak? Amin. Maka itu saudaraku, ada banyak orang, apa yang kita punya mereka rindu mempunyai. Jadi kalau engkau mempunyai, terus kobarkan itu. Menjadi orang-orang yang dipercaya. Amin. Dan percayalah, kalau itu yang kau lakukan, seperti 5 gadis yang bijaksana, menjadi orang-orang yang betul-betul bertanggung jawab, jujur, setia, saudaraku. Saya yakin hidupmu akan terus naik. Betul nggak? Saudara, kenapa sih hidup kita merosot? Saya mau tanya ya. Saudara, ada banyak orang, dulu sebelum mereka menikah, luar biasa loh. Waktu mereka single, waduh, rohnya luar biasa. Wah. Tapi setelah menikah, saudara, kenapa orang bisa merosot? Saudara? Tergantung apa yang kau input, apa yang kau makan, betul nggak? Iya kan? Saudara, saya percaya ketika engkau inputmu hanya hal-hal dunia, saudara, cepat atau lambat kehidupanmu pasti merosot, betul nggak? Ya, tapi kalau engkau terus inputmu firman, karena firman itu dibilang roh, kuat dan hidup, itu firman. Dia roh, kuat dan hidup. Jadi saudara, kalau terus input kita firman, kita seperti diinjeksi oleh Tuhan, kekuatan dan kehidupan kita, sekalipun banyak problem, sekalipun banyak masalah, kehidupan kita nggak akan pernah merosot. Kenapa? Karena firman itu yang memperbarui kita hari demi hari. Dia kuat dan hidup. Amin. Makanya saya nggak yakin kalau engkau membangun hidupmu dengan benar, kau inputmu dengan benar,
kok semakin merokok? Gak yakin. Betul? Sekalipun umurmu sudah 60 seperti saya. Saya enggak ya. Kaleb, dia bilang, umur saya 80 tahun, berikan 7 gunung bagi. Saudara, bicara rohnya. Orang yang dipercaya, dia semakin mengalaminya kelimpahan. Amen. Segala perkara rohani. Dan dia akan terus naik dan tidak pernah turun. Amin. Saya rindu sekali saudaraku ya. Saya rindu anak-anak muda dibangkitkan. Anak-anak sekolah minggu dibangkitkan. Betul nggak? Menjadi naik. Anak-anak muda semakin naik. Orang tuanya tidak menjadi lesu saudara ya. Sekalipun sudah tua saudara ya. Tapi semakin naik. Amin. Sehingga kita sama-sama menjadi pasukan. Sama-sama menjadi bala tentara Tuhan. Yang siap menginvasi bumi. Dan menghadirkan kerajaan surga. Frekuensi kita sama dengan surga. Jadi saudara kalau saya diam. Di kampung saya ada frekuensi surga di sana. Kalau saya diam di kantor saya, mungkin saya belum ngomong. Tapi ada frekuensi surga di sana, betul? Amin. Saya percaya ketika frekuensi itu semakin kuat, kerajaan surga akan manifestasi secara nyata di tempat itu. Saudara dan saya dipakai Tuhan untuk menginvasinya. Tuhan berkata, kau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus lakukan. Sanggup Tuhan kerjakan lewat hidup kita. Sampai Lembang, bangsa-bangsa penuh kemuliaan Tuhan. Baik kita bangkit berdiri.